Halo, hari ini kita mau bikin martabak manis teflon ekonomis anti gagal. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share ya. Nah, kita mau bikin martabak manis nih. Bahan yang kita perlukan 100 gram tepung terigu protein sedang, tepung sagu 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, kemudian bubuk susu 2 sendok makan, saya pakai fish and flag ya. Kemudian saya pakai gula 3 sendok makan, air 125 ml atau setengah gelas, vanili sedikit aja. Saya pakai yang merek kupu-kupu ini. Kemudian saya pakai soda kue setengah sendok makan. Nah, untuk toppingnya ini bebas ya, terserah kita pakai apa aja. Toppingnya sesuai selera aja. Ada mentega, Ovaltine sama cheddar saya pakainya hari ini. Nah, di sini kita mau bikin martabak manis versi yang tipis-tipis aja dan bahan-bahannya sedikit aja. Kita campurkan semua bahannya. Tepung terigunya kita masukkan dulu ke mixer. Jadi di sini kalau misalnya nggak ada mixer bisa kocok manual ya, pakai tangan sekitar 10 menit. Kalau pakai mixer dia lebih cepat. Tuangin semuanya ke mixer. Jangan lupa vanilanya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Soalnya susu tadi juga udah wangi banget sih. Oke, kita kocok. Jadi kalau misalnya kita aduk pakai tangan itu kurang lebih 10 menit ya sampai dia rata. Kalau kita pakai mixer paling sebentar aja udah selesai. Nah, ini kalau misalnya dia udah keluar buih-buih seperti ini, itu tandanya udah ya, udah rata, dia cukup udah rata. Kita pindahkan ke tempat yang lain biar bisa kita tutup dulu. Ini kita bikin versi simple yang sedikit. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih tebal sama yang bener-bener mirip seperti yang abang tukang martabak itu, bahannya itu di double aja. Nah, di sini kita bikinnya yang model tipis aja, teflonan tipis aja, jadi gak setebal yang biasanya. Cuman ini bakalan bagus banget hasilnya. Nah, kita tutup dulu ya. Ini kan kalian lihat ya ada buih-buihnya sedikit. Kita tutup dulu kurang lebih 1 jam. Boleh lebih. Boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau misalnya agak lama mau disimpan sampai besok pagi baru mau dimasak, itu simpan di kulkas ya. Ini kita udah sekitar 1 jam. Ini kita mau teflon. Nah, karena kompor saya itu bukan kompor listrik, jadi apinya takut tidak merata. Jadi saya pakai tatakannya dulu. Tatakannya boleh dari bahan aluminium atau kalian punya tatakan apa aja boleh. Dia fungsinya supaya panasnya merata. Nah, kemudian kita panasin teflonnya dulu pakai api sedang aja ya, jangan terlalu panas. Nah, sementara kita nunggu teflonnya panas, kita tambahkan dulu baking sodanya ke adonan. Baking sodanya sedikit aja ya, sekitar setengah sendok makan lah, nggak sampai setengah sendok makan, kurang lebih. Kemudian masukin 2 sendok air, tambah 2 sendok air. Baking sodanya dimasukkan hanya ketika pas kita sudah mau masak. Jadi jangan ditinggal lama ya, kalau ditinggal lama nanti dia malah nggak jadi sarang-sarangnya. Oke, jadi ketika kita memang mau udah masak, kita baru masukin baking sodanya, baru kita teflon. Kalau enggak, kalau kita tinggal dulu baru kita teflon, nanti malah hasilnya jadi kurang bagus, kurang maksimal. Nah, ini keluar buih-buihnya seperti ini ya, udah cakep. Udah kita aduk-aduk supaya keluar buih, kita mau tuang ke teflonnya yang udah panas, kita panasin tadi. Teflonnya harus benar-benar panas ya, tapi jangan sampai keluar asap. Kalau misalnya dia sampai udah panas banget sampai keluar asap, begitu kita tuang adonan langsung gosong. Nah, ini bagian yang paling saya suka, bikin pinggirannya. Kalau saya suka pinggirannya itu yang benar-benar crispy banget, jadi saya bikin pinggirannya itu agak lebar. Bagi kalian yang suka pinggirannya sedikit aja, nggak usah selebar ini, bikinnya cuman sedikit aja ya, kelilinginnya, jadi dia nggak lebar-lebar banget.
Nah, kita biarin, kita lihat dia bakalan keluar buih-buih gitu ya, pelan-pelan. Di sini kita harus sabar ya, nggak boleh ditutup teflonnya sebelum adonannya mulai agak mau mateng, karena kalau kita buru-buru tutup dia nggak bisa jadi gitu, karena atasnya keburu mateng duluan sebelum muncul sarang-sarangnya gitu. Ini kita lihat. Jadi kalau buih-buihnya udah keluar, kita tunggu dia atasnya udah agak kering, kita baru tutup, kita baru kasih gula, baru kita tutup ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita step-stepnya benar, nanti dia hasilnya bakalan bersarang seperti ini. Nah, ini kan udah mulai kering nih. Kita boleh tabur gula sekarang ya. Taburnya sesuai selera aja. Gula itu fungsinya supaya dia lebih cepat pecah-pecahnya, jadi lebih cepat kering bolong-bolongannya. Kalau kira-kira udah hampir kering kayak gini, kita tutup, kita kecilin apinya, kita tunggu sampai dia mateng. Jangan terlalu lama ya, nanti gosong, karena proses ini cuma sebentar aja. Ini kira-kira sudah mateng. Nah, kalau dari kita pegang begini dia kering, dia udah mateng ya, cantik ya bolong-bolongannya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu buat kasih topping. Diusahakan pakai teflonnya yang anti lengket ya, jadi kita gampang keluarinnya. Ini martabak manisnya versi yang tipis ya, jadi bagi kalian mau tebal, di double aja bahannya. Sekarang kita olesi mentega sesuai selera ya. Ini kalau yang nggak suka mentega banyak, olesin dikit aja. Ini supaya di rongga-rongganya ada asin-asinnya gitu, jadi berasa enaknya. Bunyi crispy-nya kedengaran ya. Kemudian kita tambahkan topping sesuai selera. Kalau saya suka oval maltin, soalnya dia ada crunchy-crunchy-nya ya. Bagi kalian yang nggak suka oval maltin atau pengen pakai topping lain atau coklat yang lain, bisa pakai seres atau pakai topping sesuai selera. Biasanya ada yang suka pakai ketan juga bagus, enak juga rasanya. Toppingnya sesuai selera aja ya. Jadi kalau kalian yang suka menteganya tebal, kalian bisa olesin menteganya di bagian kulitnya, yang atasnya diolesin lagi mentega, terus bawahnya mentega. Kebetulan saya nggak suka terlalu suka mentega, jadi saya olesinnya cuma sedikit aja tadi. Setelah itu kita kasih keju. Nah, ini jadi deh seperti ini, kita potong ya. Ini udah jadi ya, jaring-jaringnya juga kelihatan ya, bagus ya. Kalau mau bikin yang tebal bisa di double ya bahannya ya, kira-kira ya. Nah, seperti ini martabaknya. Terima kasih sudah menonton di video saya. Bye-bye. Selamat mencoba. Jika kamu suka tentang editing video atau bikin video-video yang lainnya, kamu bisa lihat tips aku di
channel aku satu lagi di channel Sinta Effendi. Kemudian jangan lupa di subscribe dan di like ya kalau kamu suka videonya. Bye bye.